Iya, iya. Coba jadi apa foto? Kamu gak percaya sih mau komen ambil baju dulu. Ya ampun, ini besar malam ini kan di lubang. Oh di bawah-bawahnya? Di lubang di sini lubang. Tapi nggak kelihatan. Rombeng apa ini nggak kelihatan di foto ya? Salah satunya aja tadi dulu. Alah alah. Alah beda. Yang satu. Tembus sampai belakang. Enggak itu kuning di bawahnya enggak. Bajunya yang ini. Satu lagi yang sebelah sana tuh masih kecil-kecil tapi banyak. Yang ini yang paling besar. Halo Kesha. Kesha namanya. Ya. Kesha. Aduh, udah nih, kecil aja baju berat. Dia pakai baju mau tambah di bapak. Ella mulai aja kita yuk. Lagi doa. Mana mama tuh? Surat pernyataan kan belum mami itu mereka. Mulai aja mami. Iya dicuci, jangan cuma di situ.
nama Tuhan. Shalom. Apa itu? Kalau kuat. Coba Mame cek. Cek. Shalom. Haleluya. Bergema suara kita. Terlebih lagi suara di kerajaan surga lebih lagi bergema. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar Baringas Periamban? Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara pagi ini. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, saya minta Bapak Ibu Saudara salam kiri kanannya dulu, katakan Tuhan Yesus baik. Karena Dia sangat baik bagi kita, memberikan kita nafas hidup pagi ini sehingga kita boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita. Kita mau beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita undang Ibu Rupina untuk mau kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi ini Tuhan kami bersyukur Kau kumpulkan kami dengan saudara seiman kami yang ada di Bereng Rambang ini. Satu tujuan kami mau menyenangkan hati-Mu selagi Engkau masih percayakan kami boleh hidup. Bapa, saat ini Tuhan berkati setiap para pelayan-pelayan-Mu, mereka yang WL, singer, pemain musik, lebih-lebih hamba-Mu yang kami menyampaikan kami isi hati-Mu. Engkau urapi dan pakai mereka Tuhan. Beri kesehatan selalu buat mereka Tuhan. Di dalam setiap kesehatan mereka Tuhan, mereka boleh membawa jemaat Tuhan, boleh masuk dalam hadirat-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa bagi saudara seiman kami yang belum sempat hadir. Tuhan jamah mereka, tarik mereka Tuhan ke tempat ini Tuhan. Gerakan hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setiap roh kemalasan. Dalam nama Yesus kami menolak setiap roh keduniawian. Di dalam nama Yesus setiap belenggu-belenggu apapun yang mengikat kehidupan mereka, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Engkau pergi dan keluar. Hanya Engkau darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal dengan berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam satu nama yaitu Tuhan yang selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau Dia. Satu pujian seperti Rusari Musliman. Oh haleluya Tuhan Yesus. Seperti Rusarimu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Hatiku
Benar Tuhan, ini semua pujian kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya dan segala-galanya bagi kami Tuhan. Tempat kekuatan kami, penghiburan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa melalui semuanya. Semuanya karena Engkau yang menyertai kami. Hingga detik ini, saat ini Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Semuanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Ini Bapa, hidup kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan, rindu untuk bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita percaya pagi ini bukan kebetulan kita boleh berada di tempat ini. Dan kita percaya kita dipanggil Tuhan untuk boleh berkumpul beribadah di sini. Amin. Maka dari itu kita akan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu, amin. Dan kita percaya kita dilimpahi oleh sungai sukacita Tuhan dalam hidup kita, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara puji-Mu di setiap waktu.
duduk. Kita percaya kita semuanya disayang Tuhan. Kita akan menjadi anaknya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita karena kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan membuka kesaksian. Bapak Ibu Saudari, kalau ada yang mau saksi, sudah kesempatan dipersilakan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mama Rijal, selamat datang kembali. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Salam. Tuhan, kita bisa berkumpul bersama saudara. Rasanya lama sekali. Ya. Tuhan, saya mungkin banyak sekali lah segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya, segala berkat ada, segala apa itu doa mungkin apa yang kita minta semua Tuhan jawab. Yang penting dalam hidup percaya atas kasih karunia Tuhan. Mungkin cuma di sini saja. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Mama Rijal boleh kembali beribadah bersama kita di sini semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Mungkin banyak kesaksian yang ingin Mama Rijal sampaikan Bapak Ibu ya saudara, kesaksiannya. Dia cuma malu aja nyampainya. Banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka Bapak Ibu. Ya, mereka di sini sementara olehnya Rijal libur aja Bapak Ibu ya. Mereka itu puji Tuhan diberkati Tuhan. Di Linau sana mereka sudah bangun rumah sendiri Bapak Ibu. Iya itu dia malu sebenarnya bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita percaya juga kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bersaksi? Nanti Robi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Gak pernah terlambat waktu Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Mohon maaf, saya tahu hari ini saya bertugas. Sampai saya kasihkan bekerja di rumah sampai nggak ingat jam, saudara. Saya minta maaf. Jam berapa sudah tuh? 9:30 mah. Aduh, lambat saya ini. Oh Tuhan, saya tidak mau lambat. Saya tetap ibadah walaupun saya lambat bertugas. Tapi saya senang itu kalau nggak ibadah saya suka cita ingin ibadah gitu. Walaupun terlambat. Tadi gara-gara bibi ini mah gak bantu kamu kerja cuci piring, kasihkan saudara. Saya ingin bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin begitu apa yang saya alami, bahkan saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Satu persatu Tuhan jawab doa saya. Apa yang saya tidak pikirkan itulah yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya percaya saudara. Bahkan saya meminta Tuhan hari ini Tuhan jawab saudara doa-doa saya selama ini yang saya rindukan. Hanya satu hal yang saya rindukan. Tuhan, saya ingin jika Engkau kehendaki beri saya berkat yang luar biasa. Saya ingin memberi perpuluhan untuk membangunkan gereja kami. Itulah kesaksian saudara yang saya rindukan. Tuhan, mungkin sebelum ini belum ada lebih, tapi saya percaya saya ingin belajar memberikan perpuluhan gitu. Tapi mungkin saatnya hari ini belum oleh Pak. Maaf saudara, saya bersyukur kemarin kan saya ingin minta motor ya saudara. Tuhan jawab, saya udah punya motor.
Walaupun second tapi cash saudara saya beli. Itulah Tuhan, terima kasih. Aku bilang sama Tuhan, satu persatu walaupun hanya saya arisan saudara untuk membeli motor saya, tapi bersyukur walaupun saya membayar sedikit-sedikit, tapi Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan. Itu saya percaya saudara. Kemarin juga Tuhan bilang, hari ini Tuhan jawab langsung. Bahkan mereka marah-marah, kok rezeki kamu ini lancar terus katanya. Oh, kalian ini tidak tahu, saya bilang. Saya belum jadi begini, bukan siapa-siapa itu karena kebaikan Tuhan, saya bilang. Itu saya percaya gitu sama Tuhan. Bahkan Tuhan, saya bilang, saya rindu satu hal. Saya tiap berdoa malam, saya ingin perbaiki rumah orang tua saya itu. Dapurnya hampir semua roboh, saudara, rebuk semua. Segala apanya, kayu-kayunya itu langsung masuk ke dalam kaki itu roboh. Sama balok-baloknya. Oh Tuhan, aku bilang, gimana saya bisa berpikir? Saya kan, aku bilang sama Ondo, kamu kan banyak dapat berkat tuh Ondo dari Tuhan, nyedot berapa juta hasilnya. Kenapa kamu nggak bantu memperbaikan rumah ini? Saya kan tinggal di sini hanya sementara, saya bilang. Bila anak-anak saya sudah besar, saya juga mencari rumah saya sendiri. Saya bilang sama Ondo, kamu yang sebenarnya di rumah ini. Saya kan banyak tanggungan jawab saudara. Per bulan 5 juta. Anak-anak lagi, biaya yang lain-lain banyak saudara. Tapi gimana saya ngisi ini Tuhan? Bila Engkau kehendaki, bilang dari mana datangnya berkat. Saya karbel semua itu saudara. Retak-retak semua. Di depan itu retak-retak semua anunya. Kayak gini retak-retak semua. Gimana rumah ini roboh bisa hancur di dalamnya? Saya bilang, saya bilang ada duit kita pupuk gitu untuk perbaiki rumah orang tua kita yang ditinggalkan. Habis Mama Atul. Aduh, bilang nangis saya rasanya. Saya kan menegur dia. Coba kamu belajarlah. Mendapat uang itu harus belajar. Kita kan nggak tahu masa depan kita gimana. Kita Tuhan, kita nggak ada duit, kita sakit, gimana kita minta bantu? Saya rasakan itu saudara. Saya negur dia, tapi tidak, yang namanya manusia itu kan nggak mau berubah. Bisanya hanya menyusahkan saya bilang. Maka kamu ini dapat uang 11 juta lebih kemarin bagian kamu. Satu hari aja saudara dia habiskan. Mama Atul, apa ikan kita di rumah? Banyak ngomong kamu nih, saya bilang. Tapi saya saudara nggak mau, saya membalas saya minta berkat aja sama Tuhan. Itu yang saya rasakan saudara dalam hidup saya. Bahkan tadi malam saya itu bermimpi saudara. Saya rasanya naik perahu. Rasanya menjenguk kuburan ibu saya. Rasanya tiba-tiba saya ada di gereja ini menangis saudara. Kata Ibu Dorcas, sabar aja, sabar, kuat katanya. Ya, dia mimpi aneh-aneh aja. Saya itu seperti orang yang frustasi saudara. Padahal apa? Saya bilang, Ibu Dorcas selalu datang mimpi saya. Kuat dus, kuat katanya di dalam iman. Kuat, kamu tetap semangat dalam Tuhan. Itu saya berdiri itu tidur duduk di jendela. Saya menangis gitu. Lalu Ibu Dorcas menghibur saya, terima kasih. Saya bilang sama Tuhan, itulah kekuatan saya sekarang sampai saat ini. Tanpa sahabat, teman-teman, kita bukan kuat seperti, apalagi kita yang tidak pernah di dalam Tuhan, bukan siapa. Berbeda saudara, kita hidup di dalam Tuhan itu berbeda rasanya, lain. Kita bilang kita mengenalkan Tuhan, kalau kita mencari pandangan manusia itu sering kecewa saudara. Bahkan saya sering mengalami itu, tapi kalau mengenalkan Tuhan saya sering tidak kecewa. Itu yang saya rasakan selama ini. Terima kasih saya bilang sama Tuhan, satu persatu Tuhan sudah mengabulkan apa yang saya cita-citakan gitu. Terima kasih. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus lebih lagi memberkati Ibu Radus dan keluarganya. Kita percaya kita anak Tuhan, anak yang berbeda, anak-anak yang diberkati Tuhan. Begitu juga seperti kata Ibu Radus tadi, tidak ada yang
bisa memberikan kita damai sukacita pada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber damai sukacita kita. Amin. Dunia tidak bisa memberikannya bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi mau bersaksi? Puji Tuhan. Salam. Saya mau bersaksi cita-cita Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Selama ini, walaupun kami hidup sederhana, doa saya rindu doa membersihkan rumah saya dengan muka, tapi rezeki saya berkat Tuhan itu enggak yang banyak, tapi sederhana. Itu kan cukup cinta kasih Tuhan. Saya biarpun sederhana, saya tidak akan melupakan bagian Tuhan. Walaupun saya dapat 1 juta atau 500.000, saya tetap memberikan bagian Tuhan, karena saya bersyukur karena kasih cinta Tuhan kepada saya. Saya tidak punya apa-apa, Tuhan telah menjawab, mengerti dalam kehidupan keluarga saya. Kemarin saya mau mudik ke Lemang Pejange, tapi saya tidak mau karena saya mau kebaktian bersama hamba-hamba Tuhan di sini. Besoklah saya mudik ke Lemang Pejange, karena kemarin ada dia tuh mau tambah lagi unit 1 bilangnya. Saya bersyukurlah karena cinta kasih Tuhan. Ya, saya datang sana karena ada suami saya mau suruh saya sana. Ya, nggak puas kalau tidak melihat lokasi itulah. Ya, habis kebaktian bilang Mama Grace jangan dulu ke Kempuri. Tiba-tiba pagi tadi ada datang adekku menukar ayam. Ya, itulah berkat itu luar biasa, kasih cinta Tuhan itu. Ya, walaupun saya bingung mencari ikan untuk ke gereja. Nukar botan dia bilang kok sama si Tina itu nah. Ya, lalu ya itu syukur, puji Tuhan, karena kasih cinta Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita hidup tidak punya apa-apa, tapi kita punya cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah saya bersyukur karena kami, walaupun kami ya hidup kita kan masih ada kekurangan, tetapi kita di dalam Tuhan itu tidak ada bagi Tuhan yang kita kurang. Itulah cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan dan keluarga kami. Karena kami tidak ada yang sakit-sakit, tidak ada yang dapat musibah yang apa-apa. Itulah cinta kasih Tuhan, itulah saya bersyukur. Saya mau mengundangkan menyanyi keluarga besar kami, Mama Rejab, Mama Atul, Mama Greg, Mama Meme, Mama Robin lah, Mama Robin ikutlah. Bapak Meme,
Puji nama Tuhan, kesaksian kita kita cukupkan. Kita satu minggu depan tidak percaya akan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang akan diberitakan kepada ini. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita minta yang bertugas semua kita bersatu dalam doa. Mari kita doa persembahan kita. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kudus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu luar biasa. Kami hamba-hamba-Mu berkumpul memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami memberikan persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi yang ada pada kami, berkatilah 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan untuk meluaskan kerajaan, mengharumkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya kita, amin. Puji nama Tuhan. Kembalikan persembahan kita dari neraka. Kita angkat satu pujian, Tuhan menetapkan dengan tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa syafaat. Kita minta Ibu Gembala untuk bawa kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan bagi kami pada hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama ibadah di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami tetap bernapas, kami sehat, berikan semua karena kasih dan limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus berkuasa, sukacita Tuhan melimpah bagi kami. Damai kita Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus bawa terus Tuhan. Pelayanan kita ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati pelayan di tempat ini Tuhan.
Bahkan program-program yang kami lakukan ke depan Tuhan itu kerja ikut campur Tuhan. Kami berdoa melawat gereja ini Tuhan, bukan umat mentempati, bukan seluruh jemaat Tuhan mentempati ini Tuhan. Kami yang belum hadir dan berdoa Tuhan Engkau jamah hati mereka, agar kami minggu depan bisa bersama bertempati beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan Engkau tambahkan bilangan orang percaya datang kepada Engkau. Jiwa-jiwa Kau tarik ke tempat ini Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Ketika Tuhan turun tangan semua terjadi seperti yang Kau mau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat desa ini, Engkau mencurahkan kuasa desa ini Tuhan. Hujan pertobatan terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan dibawa datang kepada Tuhan. Bahkan Engkau selamatkan jiwa-jiwa di desa ini Tuhan. Kami mohon balas kasihan Bapak, Engkau mendengar seruan kami, doa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Jiwa-jiwa terikat desa ini Kau lepaskan mereka. Jiwa-jiwa terbelenggu terkurung Tuhan, Kau bebaskan mereka Tuhan. Untuk mereka datang kepada Engkau, untuk bersama-sama beribadah bersama dengan di tempat ini Tuhan. Engkau menyatakan kemuliaan atas desa ini Tuhan. Bukan bareng rambang Tuhan ada di mata Tuhan, bareng rambang ada di hati Tuhan. Dalam gereja di tempat ini, jemaat tempat ini Tuhan, bersuka cita dalam Engkau, bergairah dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, bukan jemaat tempat ini, berkati kami Tuhan. Yang baru, yang lama Tuhan, berkati kami, tidak satu pun kami terlewatkan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, urapi kami semua, untuk kami itu bekerja sama untuk membawa jiwa datang kepada Engkau. Penuhi kami Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak bisa berbuat apa tanpa Engkau. Berkatilah jemaat tempat ini, gerejamu Tuhan, di tempat ini bangkit pada akhir zaman, membawa kemenangan, membawa sukacita bagi kami tempat ini Tuhan. Bahkan gerejamu bangkit dengan segala sesuatu, jiwa-jiwa kemenangan bagi kami, bagi kepujian dan kepada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan kami berdoa khusus doa gereja kami di tempat ini Tuhan. Tuhan yang ikut campur dari awal sampai selesai. Tuhan yang ikut campur dalam segala kebutuhan Tuhan, keperluan dana dan biaya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan memberkati jemaat tempat ini, cara apapun Tuhan berkati. Pada setiap kami sama-sama Tuhan memiliki hati, memiliki kerinduan sama-sama Tuhan, untuk kami bekerja, untuk kami menabung, untuk kepujian dan nama Tuhan. Buka jalan bagi kami Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apapun yang kami kerjakan dan kedatangan kami, jangan tiba-tiba berkati kami. Terus beruntung berhasil untuk kepujian dan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan, kami tahu ada kuasa Kau tidak senangkan ibadah kami atas jemaat tempat ini. Dalam nama Yesus segala sesuatunya, dalam nama kuasa-kuasa dosa, bahkan kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan kami coba mengikat dari umat-Mu. Jemaat pengajian kami layani selama di sini, mereka tidak datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun Kau bentuk-Mu, ini serba-serba nenek moyang mereka yang mengikat mereka selama ini. Dalam nama Yesus berkuasa kami berdoa, penguasa-penguasa kegelapan, roh jahat, penguasa di langit, di bawah bumi, di udara, bahkan teritori di tempat di desa ini kami sepakat. Orang-orang kuat siapapun Engkau, roh kebinasan, roh kebodohan, kebalasan, kebebalan, orang-orang yang disebaskan yang mereka yang mengikat mereka, menutup mata hati mereka tidak mau melangkah datang kepada Tuhan. Dalam nama kami sepakat otoritas Tuhan, kami mengikat kuasa-kuasa itu, kami menolak, kami mematahkan, menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa menghancurkan pekerjaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, tutup bungkus jemaat-Mu Tuhan, dan dapat kuasa darah-Mu. Pagar dan api kemuliaan dalam mereka telah berlasa berjalan atas umat-Mu, atas jemaat tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk ibadah kami sore nanti dalam tangan-Mu Tuhan, diberi belas penuaian Tuhan pukul 9. Mari Tuhan keberkati kami semua Tuhan, pakai setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, seluruh pelayan pada bagian melayani, keberkati, urapi Tuhan, dan urapan yang baru, semangat yang baru, tenaga yang baru terus melimpah bagi kami. Bila kami tetap bersahati sepakat terus Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, percayakan bagi kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersuka cita, Kau percayakan kami untuk melayani Raja segala Raja Tuhan. Terima kasih buat kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami beruntung khusus jemaat, beri gas di penuhnya Tuhan, jamah hati mereka.
jemaat yang baru yang lama jamaah hati mereka Tuhan, arah kemenangan mereka untuk mereka datang bersama beribadah sore nanti Tuhan, arahkan pikiran mereka untuk tertuju kepada Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Bila ada mereka yang sakit sembuhkan mereka, bila ada mereka yang lemah kuatkan mereka, yang jauh dekatkan kembali mereka Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau, memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus. Setiap pujian yang kami bawa Tuhan, urapi dan berkati, oleh firman disampaikan Tuhan, tolong kami dan sungguh-sungguh mengerti Tuhan dalam kehidupan kami, karena firman mengubah kehidupan kami, memulihkan kami, memberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sore nanti tangan bahkan hari ini juga tepat diberkati Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan cukup bagi kami, melawat memulihkan kami. Kehadiran Tuhan cukup bagi setiap hati kami, memulihkan kami. Kami percaya saat ini Tuhan, lawatan itu terjadi atas gerejamu, akan bangkit pada akhir zaman, penuaian berikas persembilan bahkan dari ramah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami tidak mengizinkan sekali lagi memerangi kuasa setan, roh najis, roh cabul, percinahan, kebodohan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan apapun yang menghalang mereka jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Siapapun nama mudamu, siapapun dimanapun engkau berada, dengan otoritas roh kami sepakat, kami mengikat, kami menolak, kami mematahkan, kami menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Pergi kau jauh-jauh. Tidak ada bagian atas umat atau atas jemaat Tuhan, berlambang bukan di penuaian. Karena kami rindu kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Darah Yesus berkuasa menguruskan kami, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur kami hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami sudah berdoa. Kami ucap seluruh kami percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, di saat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ini Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Tanpamu Tuhan, kami bukan siapa-siapa, dan tanpamu juga Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat satu pujian dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami
Daud saya lagi katakan. Haleluya Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Benar Tuhan, kita dapat bicara di depan Engkau. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari persilakan perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Mari Bapak Ibu saya undang semua bangkit berdiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya.
bagi kami. Kalau kami masih hidup, masih ada, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami Tuhan izinkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadikan waktu ini bagi kami. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hatimu, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, supaya sungguh firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi Bapak Gembala yang menyampaikannya dan kami semua yang mendengarnya. Dan tidak ada bagian kuasa iblis setan, penghulu di udara, roh najis, orang-orang kuat atas tempat ini, kuasa kelemahan tubuh, sakit penyakit, pencuri-pencuri berkat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kau, tinggalkan segala pekerjaan-Mu. Tidak ada bagian-Mu atas gereja Tuhan di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar? Narai kabar? Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita boleh berkumpul tuh semuanya karena kasih setia Tuhan loh. Amin. Tuhan berikan kita kesehatan, itu berkat, itu yang berlimpah itu. Ya, masih kita bisa bernapas, masih kuat. Saya berdiri di sini, kita masih bisa bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu kan tadi lagu tadi mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Benar nggak saudaraku? Kesempatan. Ya, orang kadang-kadang berpikir, ya harus terima berkat dulu miliar-miliar gitu ya. Harus terima ini dulu baru dikiranya hidup ini adalah kenikmatan. Ya tak? Tetapi kita bersyukur sama Tuhan. Coba kita minta sehat, pulihkan Tuhan, amin. Gak pernah sakit kepala lagi. Semuanya karena kasih setia Tuhan, amin. Wow. Tuh. Amin, saudaraku. Kita bersyukur ya. Semua kesaksian tadi bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhanlah yang memperhatikan hidup kita ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah ingkar janji, ya. Tuhan yang perhatikan hidup kita. Amin, saudaraku. Tuhan nggak pernah loh tinggalkan kita, perhatikan baik-baik. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita, amin. Makanya kita bagian kita adalah tetap setia kepada Tuhan. Tekun beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, minggu lalu kita telah berbicara tentang apa? Memberitakan Injil, menjadi saksi. Karena begini loh, apa namanya, waktu terus berjalan ya. Waktu ini terus berjalan loh. Perhatikan baik-baik. Hidup kita di muka bumi ini semakin berkurang. Tuh, hidup kita di muka bumi ini semakin berkurang loh. Perhatikan baik-baik. Dan kita tidak tahu kapan waktunya kita habis di muka bumi ini, selesai di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Karena begini, saudaraku sekalian, hidup kita yang sesungguhnya bukan di dalam tubuh ini. Nih, tubuh ini hanya sementara. Perhatikan baik-baik. Hidup kita ini hanya sementara. Sementara saja di muka bumi ini. Singkat saja hidup kita di muka bumi ini. Dan yang lebih pentingnya kita nggak tahu kapan kita dipanggil tuh. Tuhan nggak tahu. Aku masih muda, masih lama, nggak bisa kita bilang begitu sama Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang mengatakan Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada setiap yang ada di muka bumi ini. Ya, amin, saudaraku. Tuhan yang memberikan nyawa, Tuhan yang memberikan nafas hidup. Itu makanya kita harus bersyukur sama Tuhan, amin. Waktunya begitu singkat loh. Karena begini, setiap orang akan masuk ke namanya yang kekekalan. Saudara, perhatikan baik-baik. Setiap orang akan masuk kepada kekekalan. Nah, sekarang apa yang mau kita pilih? Hidup yang kekal atau kematian yang kekal? Tuhan gak paksa-paksa orang, gak pernah begitu. Tuhan bukan seperti itu. Ya, Tuhan sudah tiupkan rohnya, hembuskan napas hidup. Ya, Tuhan berikan kita
kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, itu sebabnya ya, kita gunakan hidup kita hanya untuk dalam Tuhan. Amin. Karena waktunya begitu singkat. Itu sebabnya kita firman Tuhan perintahkan harus Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan nggak mau setiap orang itu binasa. Kalau perhatikan firman Tuhan kemarin kan, Tuhan nggak mau ada seorang pun yang binasa. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Amin. Karena kita nggak tahu umur orang yang di sekitar kita tuh sampai kapan sih, sampai kapan umurnya, kita nggak tahu. Makanya kita harus bergegas memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan yang daripada Tuhan bagi setiap orang. Nah, firman Tuhan temanya minggu ini adalah diutus untuk menyelamatkan jiwa. Amin. Sama-sama katakan diutus untuk menyelamatkan jiwa. Sekali lagi diutus untuk menyelamatkan jiwa. Coba kita lihat ya Roma 10. Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Jadi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata begini di ayat 13 itu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuh, Tuhan mau setiap orang itu diselamatkan, loh, saudaraku sekalian. Ya, Tuhan gak mau ada orang yang binasa. Tuhan mau setiap orang itu diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mau setiap orang itu diselamatkan. Mereka gak binasa. Tapi bagaimana supaya mereka tidak binasa? Mereka harus berseru kepada nama Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 mengatakan demikian. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Saudara, yang namanya berseru kepada nama Tuhan itu bukan hanya sekedar mengucap nama Yesus, bukan begitu. Saudara tahu nggak artinya orang percaya itu? Saudara, artinya orang percaya, orang beriman. Orang percaya itu sama dengan orang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Itu artinya orang percaya. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman? Karena dia melakukan, karena dia mau taat pada perkataan Tuhan. Itu sebabnya dia disebut bapak orang percaya. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintahnya, itu kita bukan orang percaya, saudara percaya. Kita bukan orang percaya. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang kita bilang begini, Tuhan, kami udah mengusir setan tuh.
Kami sudah bernubuat demi namamu. Ya. Tuhan bilang apa? Matius 7:21. Enyahlah kamu daripada kamu membuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada padaku. Tuh. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang percaya. Orang yang diselamatkan itu orang yang berseru kepada Tuhan dengan percaya. Tuh. Dengan iman artinya, dengan percaya. Nggak bisa bilang Yesus. Loh, setan aja tahu Yesus itu Tuhan kok. Tapi dia nggak mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Tuh. Orang yang diselamatkan adalah orang yang berseru kepada nama Tuhan, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang begini. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mau percaya orang-orang itu mau diselamatkan kalau mereka tidak mendengar tentang siapa Yesus, siapa Tuhan yang menyelamatkan itu? Bagaimana supaya bisa berseru kepada nama Yesus supaya bisa diselamatkan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka mau mendengar tentang Yesus yang bisa menyelamatkan sebagai juru selamat, pelepas, pembebas, yang memberikan kemerdekaan dari perbudakan dosa? Kalau mereka tidak mendengar tentang itu semua, tentang kabar baik itu. Nah, ayat 15 perhatikan baik-baik. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka dapat memberitakan firman Tuhan, Injil, keselamatan jika mereka tidak diutus? Tahu nggak saudara artinya begini? Nah, kapan kita diutus Tuhan? Aku ini belum diutus Pak Pendeta, Pak Gembala, aku ini belum pernah diutus. Tus. Iya kan? Benar nggak? Saudara jangan salah begini. Dalam perjanjian lama memang iya. Siapakah yang mau diutus kata Tuhan? Tetapi saudara sekalian, orang yang diutus Tuhan, ini perhatikan baik-baik. Perhatikan. Jangan nanti saudara salah sangka, aku nggak pernah diutus, nggak pernah kepalaku dikasih minyak untuk mengutus, untuk menginjili orang-orang. Nih, kapan kita diutus? Ini pertanyaannya kan? Kapan kita diutus untuk memberitakan kabar baik? Kan firman Tuhan bilang, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara perhatikan, orang yang diutus adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin, saudara. Orang yang dipilih, orang yang diselamatkan, orang yang ditebus Tuhan, orang yang sudah lahir baru. Tuh, karena begini tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan Yesus ya untuk dirinya sendiri. Saya berkali-kali bilang begitu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Efesus 2:8-10. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, dari ciptaan yang baru maksudnya, dalam Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan bilang, kapan kita diutus? Ketika kita dipilih. Yohanes 15:16 bilang begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan memberitakan Injil. Pergi untuk menghasilkan buah. Itu artinya.
Pergi itu menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuh, jadi ketika Tuhan pilih kita, saudara, Tuhan sudah menetapkan kita untuk pergi. Jadi saudara jangan tunggu-tunggu. Harus ditumpahkan minyak dulu ke kepala saudara. Urapan itu sudah ada. Itu makanya kita diselamatkan Tuhan untuk bersaksi loh. Kapan kita diutus? Ketika kita dipilih Tuhan. Ketika kita diselamatkan Tuhan. Ketika kita diampuni Tuhan. Ketika kita lahir baru. Kita harus bersaksi, amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang kan Markus 16:15 kemarin, firman Tuhan kemarin bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang dipercaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin, saudara. Amin. Ketika kita percaya, kita disuruh Tuhan pergi. Tuh, waktu Tuhan sebelum naik ke surga, dia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsamu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Ya, sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Amin. Jadi orang yang diutus Tuhan adalah orang yang diselamatkan Tuhan dan yang menjadi murid. Saudara tahu artinya murid? Orang yang sudah terima Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Tuh, itu murid Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang sama kita yang mau setia kepada Tuhan, pergi kamu, beritakan Injil, pergi kamu, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Kita sudah diutus Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kalau kita sudah diampuni Tuhan, kalau kita sudah menerima lahir baru, ya, dan kita mau menjadi murid, dan kita menjadi murid Tuhan, mau taat, tunduk setia kepada Tuhan, kitalah orang yang diutus. Kitalah orang yang diutus. Itu sebabnya langkahkan kakimu. Pasti kuasa akan menyertai. Haleluya. Kuasa akan menyertai. Padahal mendung ya, tapi kok panas ya? Sampai ke mata saya. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi jangan tunggu-tunggu lama-lama. Aku sudah dipilih Tuhan. Aku sudah lahir baru. Aku ini murid Tuhan. Ya udah, langkahkan kakimu, cari jiwa supaya mereka diselamatkan Tuhan. Ya, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, kalau mereka tidak berseru kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Keselamatan tidak ada pada orang itu. Amin, saudaraku. Keselamatan tidak ada. Sebab firman Tuhan bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Terima kasih, Pak. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Tuh. Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Yesus? Bagaimana mereka tidak mendengar tentang Dia yang menyelamatkan? Kalau tidak ada yang memberitakannya. Amin, saudara. Nah, perhatikan, benar nggak aku sudah diselamatkan Tuhan? Benar nggak aku ini dipilih Tuhan, sudah dipilih Tuhan? Kalau aku sudah diselamatkan Tuhan, aku dipilih Tuhan, makanya ceritakan Yesus kepada setiap orang. Nah, pertanyaannya, apa yang mau kita beritakan kepada orang? Apa? Masalah kita kah?
Berkat kita kan, aku dapat sepeda motor baru, aku dapat rumah baru, aku dapat mobil baru. Apa itu yang mau kita beritakan sama orang? Karena aku berdoa. Apa itu? Saudara nih, saya kasih tahu, orang lain lebih banyak dapat yang seperti itu. Ketika mereka menipu, ketika mereka datang sama setan bisa beli loh. Padahal jadi ukuran kita bukan seperti itu. Ukuran keselamatan kita, ukuran Tuhan mengasihi kita bukan hanya sebatas itu. Memang iya Tuhan berikan kita berkat, tapi bukan sebatas itu, saudaraku sekalian. Hanya mau berkatnya saja. Jadi apa dong Pak yang mau kita beritakan sama orang? Apa Pak? Nih, kita lihat. Saudara perhatikan baik-baik, jangan sampai salah nanti. Amin, saudaraku? Nih, 1 Korintus 1. Ini dia. 1 Korintus 1. Sudah dapat 1 Korintus 1? Ayat 18 kita baca sama-sama. Ayat 18. Sudah dapat, katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan apa? Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Pemberitaan tentang salib Kristus adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Pak, apa yang mau kami beritakan? Beritakan tentang Yesus yang disalibkan. Amin. Coba kita lihat yuk. Di sebelahnya 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2. Coba. 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2. Ada dapat? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi apa yang kita beritakan kepada orang supaya mereka diselamatkan? Beritakan tentang Yesus yang sudah disalib, Allah yang turun menjadi manusia. Kenapa Dia disalib? Untuk menebus kita orang berdosa ini, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita beritakan. Amin, saudaraku. Karena berita itu, pemberitaan tentang salib Yesus, itu adalah kekuatan Allah. Kamu perhatikan itu. 1 Korintus 1:18 tadi bilang apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Kenapa? Karena berita tentang pengampunan. Kenapa itu menjadi kekuatan Allah? Karena Yesus datang menjadi manusia. Karena Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Kenapa Yesus disalib? Karena Dia mengasihi kita. Karena kita ini begitu berharga. Amin, saudaraku? Amin. Karena pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, saudaraku? Amin. Ingat, hati-hati yang memberitakan Injil. Jangan saudara bilang, dulu aku miskin, sekarang kaya. Bukan itu intinya, ya saudara. Tetapi Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang disalib. Saudara, kalau saudara bilang dulu aku miskin jadi kaya, saudara, orang kedukun pun bisa jadi kaya nggak? Bisa, tapi dia memang nggak punya damai sejahtera, memang nggak ada kebahagiaan. Udah berapa orang yang kita layani seperti itu? Memang kaya. Truknya berapa biji, lantingnya berapa unit, banyak. Tanya Bu Robi, pernah kami layani orang seperti itu di Sepang? Tapi apa yang terjadi? Sakit tambah,
ini itulah, masalah lah. Karena iblis itu nggak pernah bagikan yang gratis-gratis, nggak pernah. Ya, prinsip setan itu nggak ada yang gratis. Karena apa? Karena dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi beritakanlah tentang Yesus. Kalau kita menerima berkat dari Yesus yang disalibkan itu, kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Itu kasih tahu. Coba, nggak perlu lagi saya beli paramek, sekian keping. Kasih tahu, bersaksi, jangan diam. Habis itu, karena kita sudah diutus Tuhan. Amin. Karena kita sudah diutus Tuhan, pergilah kamu. Pergi. Jangan biarkan adik kita, kakak kita binasa karena mereka tidak mendengar tentang Yesus. Mereka bisa aja mereka udah dengar tentang Yesus juga, Pak. Iya, tetapi Yesus yang seperti apa yang mereka dengar? Mereka harus mengerti bahwa Yesus disalib karena mengasihi engkau, karena sayang kepadamu, karena Tuhan Yesus nggak mau kamu binasa. Itu yang kita kasih tahu. Dan dia bangkit memberikan kamu kemenangan hidup yang baru. Itu harus kita sampaikan, saudara sekalian. Memang banyak orang mendengar Yesus, tetapi mendengar Yesus, tapi boleh juga kedukun lagi, boleh juga punya babasar, boleh punya ini itu, masih boleh punya selingkuhan, masih boleh malas beribadah, nyantai aja katanya. Yang kita beritakan itu adalah kabar baik tentang Yesus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini firman Tuhan yang bilang, guru selamat. Banyak orang seperti itu. Pernah kami datang ke rumah orang, dia sakit, ya saudara sekalian. Ya, sudah diberitakan Injil. Mau kamu terima Tuhan Yesus? Mau kamu dilahirkan kembali? Nanti dulu, Pak. Kalau yang kayak gitu nanti dulu. Maunya langsung doa kesembuhan. Memang gak salah, kami tetap doakan kesembuhan. Tetapi untuk jadi lahir baru, Pak, untuk percaya sama Tuhan Yesus, nanti dulu aja. Nanti berajak. Akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Mati mendadak. Gak lama. Karena begini, itu makanya masih muda, tapi yang baik. Anaknya masih kecil, masih muda, main-main sama anaknya, ya langsung meninggal. Itu sebabnya kita nggak tahu umur. Sudah nggak ada sakit lagi, dia sakit mah kronis, nggak ada sakit lagi. Tetapi dia meninggal begitu, mendadak jadinya. Memang kita doakan. Tapi waktu dibilang mau kamu lahir baru, mau kamu terima Tuhan Yesus, enggak, nanti dulu Pak, kalau yang itu mungkin dipikirnya masih nikmat hidup dalam dosa. Saudaraku, ya itu makanya firman Tuhan ini benar ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Anggap remeh tentang salib Tuhan, anggap remeh tentang kasih Kristus, menganggap rendah akan keselamatan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang begini melalui Paulus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Pemberitaan tentang salib Yesus, pemberitaan tentang Yesus itu adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya datangi keluarga, datangi orang tuamu, datangi mereka, saudara sekalian. Datangi, karena kita nggak tahu waktu
Hidupmu itu seperti uap, kata firman Tuhan di Yakobus. Seperti uap saja, yang sebentar kelihatan lalu hilang. Ya, beritakan tentang Yesus. Ada berkat di dalam Yesus, ya, memang. Tapi bukan itu yang utama. Berita tentang keselamatan. Amin, saudaraku? Karena firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan, saudara sekalian, kita nggak akan tega melihat orang, apalagi keluarga kita belum diselamatkan. Selamatkan adik-adik kita yang belum mengenal Tuhan. Beritakan firman supaya Tuhan selamatkan mereka. Beritakan tentang Yesus. Mbak Yesus ini kau nak ding, oh ding, Mbak Yesus ini masih pede waktu Mbak Yesus ini. Oh Hena, kenapa kau mengikut Yesus? Karena Yesus mengasihimu. Dia sudah mati di salib untuk engkau dan saya. Amin. Dia mengasihi kamu. Bukan karena kamu banyak uang dia mengasihi kamu. Bukan kamu punya jabatan camat, bupati, gubernur, makanya Tuhan mengasihi kamu. Bukan karena itu. Apa artinya sama Tuhan itu kalau Tuhan tarik nyawamu itu? Mau apa lagi? Mau gubernur, kamu apakah? Tetapi kesaksian Mama Nawi tadi, coba, kami ini orang sederhana, tetapi Tuhan pelihara. Amin, saudaraku? Amin. Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi segala-galanya. Makanya beritakan Yesus kepada setiap orang. Karena kita sudah diutus untuk menyelamatkan jiwa. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil. Karena firman Tuhan bilang, Roma 1 ayat 6, kalau saya tidak salah, ya, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa Injil? Injil itu adalah berita baik tentang Yesus Kristus. Amin. Berita baik tentang Yesus yang menyelamatkan. Itulah Injil. Jadi beritakanlah tentang Yesus. Itulah Injil. Itulah kabar baik bagi setiap orang. Saudara mengerti tidak, saudara sekalian? Semua orang sedang menantikan berita baik, kabar baik. Siapapun mereka, mau mereka orang miskin kah, mau mereka orang kaya kah, mereka orang siapapun, hati mereka itu haus akan Tuhan. Jiwa mereka, walaupun mereka tak sadar, roh mereka sudah meronta-ronta ingin ketemu Tuhan, ingin datang kepada Tuhan. Itu makanya bagaimana supaya mereka datang kepada Tuhan, kita beritakanlah Yesus kepada mereka. Amin. Beritakan aja tentang Yesus. Beritakan. Bersaksi tentang hidupnya yang sudah diselamatkan Tuhan. Bersaksi tentang hidup kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Tuh, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Bersaksi, jangan diam. Jangan diam. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Karena Tuhan kalau mengutus orang nih, saudara, arti mengutus itu ya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya, diutus itu artinya apostelo. Sama-sama katakan apostelo. Biar lidah kita lidah orang Dayak, semua cuma tahu juga bahasa Yunani, amen. Bahasa Yunani loh, orang biar mana itu bahasa Yunani. Ya. Apostelo. Nah, tuh, yang berarti ini apostelo itu mengutus, ya, mengirim, menugaskan seseorang dengan tujuan tertentu. Itu artinya, maknanya apostelo itu. Ya, bukan sekedar mengirim, ya, bukan sekedar mengutus, tetapi mempunyai pengertian begini, mengutus dengan otoritas, dengan kuasa. Saudara ngerti tak, saudara? Ini perhatikan baik-baik. Kalau saudara sudah diselamatkan Tuhan, artinya Tuhan sudah mengutus saudara. Ada kuasa. Sama-sama kan bilang, ada kuasa. Ada otoritas.
Saudara punya kuasa untuk memberitakan Injil. Kalau Tuhan bilang aku mengutus kamu, kalau Tuhan bilang pergilah jadikan semua bangsa pengikut, pergilah beritakan Injil, artinya kita sudah diberikan Tuhan kuasa. Udah. Makanya nanti doakan adikmu ya, kakakmu, siapapun, kalau ketemu doakan mereka dalam nama Yesus. Bukan begitu. Dia. Amin, saudaraku. Amin. Beritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Amin. Yang membebaskan, yang memulihkan, yang memberikan hidup bahagia. Beritakan tentang Yesus. Beritakan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan aku. Setelah aku diselamatkan, aku lagi gak marah-marah lagi. Beritakan tentang Yesus yang mengubah hidup kita. Walaupun uangku gak miliar-miliar, tapi aku bahagia. Mau kamu dapat dari mana itu? Nah, bahagia tuh. Bilang begitu, amin. Aku gak berkelahi-kelahi karena uang. Amin, saudaraku? Loh, mana orang berkelahi ini baru yang kami layani itu aja? Ini baru saya kami layani. Berkelahi karena warisan, karena tanah. Coba tanya Bu Robi. Coba tanya. Berkelahi karena yang lain-lain, karena uang berkelahi. Setelah aku diselamatkan Tuhan, aku gak berkelahi-kelahi lagi karena uang, karena warisan, karena apa-apa. Amin. Aku hidup bahagia di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ingat kita diutus untuk menyelamatkan jiwa. Sama-sama katakan, aku diutus Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Ketika aku diselamatkan, diampuni, ketika aku lahir baru dan menjadi murid Tuhan di gereja Tuhan, Barigas, Rambang, aku diutus Tuhan. Katanya supaya aku pergi memberitakan Injil, supaya orang lain diselamatkan. Amin. Amin. Tuh. Terima itu. Amin, saudaraku. Jadi kita diselamatkan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, amin. Kita diselamatkan Tuhan untuk maksud penyelamatan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Tolong kami untuk hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Bawa kami, teguhkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Buat kami mengerti bahwa ketika Tuhan selamatkan kami, ketika kami bertumbuh dalam Tuhan menjadi murid Tuhan, Tuhan perintahkan kami untuk pergi. Ketika Tuhan pilih kami, Tuhan sudah perintahkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap. Tuhan perintahkan kami untuk pergi memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Curahkan bagi jemaat-Mu Roh Kudus untuk memberitakan firman, supaya jemaat-Mu Tuhan pergi melangkah memberitakan Injil-Mu dalam kuasa Roh Kudus dengan otoritas yang daripada Tuhan. Karena dasar kami untuk memberitakan Injil adalah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Tolong kami untuk terus memberitakan firman-Mu, kabar baik, kabar keselamatan daripada Tuhan. Sebab Engkau yang berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami rindu setiap orang berseru kepada Engkau dengan iman, dengan percaya, supaya mereka menerima keselamatan yang daripada Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara, sebelum kita tutup ya, tetap berdoa ya. Tetap adakan pertemuan doa.
Ya, jangan malas berdoa. Orang yang malas berdoa gak akan bertumbuh dalam iman. Dan kemudian berdoa dan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan ya. Baca ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu udah perintah Tuhan. Karena orang yang gak merenungkan firman Tuhan gak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, nanti kembali lagi kepada hidup yang lama, atau hidupnya akan begitu-begitu aja, stagnasi. Amin, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya, doakan juga pembangunan tempat ibadah kita ini ya. Ya, saya lihat tukang minum datang ya. Dia janjinya kemarin mau datang hari Selasa, hari Rabu. Ya, sudah telepon juga supaya berbagi WC, belum datang juga dia. Haleluya. Kita doakan supaya pembangunan kita lancar, amin. Amin, saudaraku. Ya, kita mau bangun lagi, tambah lagi, fondasinya kurang rupanya. Harus tambah lagi untuk ruang sekolah minggu. Tuh, ruang anak-anak yang ada WC-nya. Nanti di luar juga ada WC-nya 2 ya. Nah itu makanya kita berdoa, amin, saudaraku. Uangnya dari mana ya? Dari Tuhan. Amin. Uangnya dari mana untuk membangun gereja, gedung gereja kita? Ya dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui siapa? Melalui siapa? Takut-takut. Kalau mau diberkati Tuhan harus bilang berani, amin. Dari saya. Kenapa? Karena Tuhan akan taruhkan benih di tangan kita, amin. Untuk ditabur. Untuk ditabur. Tuhan sediakan benih di tangan kita untuk ditabur. Benih itu bukan benih makan. Amin, saudaraku? Amin. Benih itu adalah taburan. Tuh. Amin, saudaraku? Doakan. Juga di Palangkaraya kita butuh tanah dan bangunan gereja. Doakan juga, doakan juga. Doakan. Saudara jangan anggap remeh dengan dirimu. Apalah Pak, cuma doa-doa aja. Iya, doakan. Doamu itu, seruanmu itu berharga di mata Tuhan. Karena kamu anak kesayangan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Tetap bangun kesatuan, ya, kesehatian. Untuk kita berdoa bersama-sama dengan sepakat. Amin, saudaraku. Ya. Begitu juga Ari dan Maya ya, tetap bertumbuh dalam Tuhan ya. Amin. Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Kita keluarga di sini, kamu bukan orang lain. Ya. Kita di sini, kita kakak adik di sini. Oke? Ya, mari kita bagi menteri kita untuk ibadah kita. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Siap menjadi berkat? Siap menjadi berkat? Amin. Saya gak akan bilang lagi, saudara siap diberkati, bukan begitu. Tapi saudara siap menjadi berkat? Amin. Kalau menjadi berkat itu, masa gak ada berkat di dalam kita? Berarti kalau menjadi berkat itu hidupnya udah berkelimpahan. Amin. Bukan berkelimpahan secara dunia ini, bukan arti dunia ini, bukan. Berkelimpahan seperti orang dunia katakan, ya uangnya banyak di bank, banyak di situ sana sini. Tapi kita menjadi berkat karena hidup kita diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah, amin. Siap menjadi berkat? Amin. Amin. Kami
bersama-sama di tempat ini. Kami mau pulang ke rumah kami, sertai kami Tuhan. Tibakanlah kami di rumah kami, berkumpul dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami. Dalam sukacita kami sejahtera kepada Engkau. Berkati kamilah setiap perjalanan kami. Dan berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Sesuai firman-Mu, jadikanlah setiap kami menjadi berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, berkat keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Lewat hidup kami, keluarga kami, Tuhan selamatkan. Lewat hidup kami, jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Tolong kami, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Memberitakan Engkau Tuhan Yesus. Hanya memberitakan Yesus. Hanya memberitakan Yesus yang telah turun menjadi manusia. Inilah kerinduan hati kami. Engkau yang sudah disalibkan karena dosa kami Tuhan. Dan Engkau bangkit memberikan kami kemenangan. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati rumah tangga hidup di umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Buat menjadi berhasil, lebih dan lebih lagi. Dan biarlah damai sejahtera melimpah atas umat-Mu, jemaat-Mu. Kebahagiaan yang sejati terjadi atas rumah tangga umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, umat Tuhan diberi rahmat, dibangkitkan Tuhan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam nama Yesus, dan biarlah api Roh Kudus itu turun atas umat-Mu, jemaat-Mu, sehingga mereka bergerak dalam pimpinan Roh Kudus dengan api Roh Kudus, dengan api kudus Tuhan, api kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkatlah tangan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan melimpah atas hidupmu. Karena kau memang milik kesayangan Tuhan. Engkau pribadi yang paling berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Dalam nama Yesus, tetaplah kuat dan setia kepada Tuhan. Maka semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu akan mendatangi Engkau, mendatangi rumahmu, mendatangi keluargamu. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.